Halo saudara-saudara, Hai saudara. jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Andi. Yeay. Yang tadi sedang bercerita mau mengambil back katalog. Apa sih katalog yang tidak ada di katalog apa itu? Iya, jadi ada 2 album aku yang selama ini tuh orang-orang tuh pada nanyain kenapa sih album Kirana sama album #Andin tuh nggak ada di DSP gitu. Karena kan ya CD juga udah nggak ada tokonya gitu kan. Terus ya sebenarnya karena jadi label perusahaan rekaman yang dulu itu tutup. Adalah Distara. Distara punya label. Distara punya label, Distara dan Platinum. Nah kebetulan aku Platinum. Iya. Gitu. Terus semenjak waktu itu tutup, terus akhirnya semua ditarik kan, CD ditarik dari peredaran. Begitu pula yang ada di digital juga semuanya ditarik juga gitu. Nah jadi aku juga selama berapa tahun ini sebenarnya mengusahakan, karena kan banyak banget orang-orang yang pada pengen denger gitu kan sebenarnya. Cuman bisa lihat di YouTube doang gitu, tapi pengen denger di Spotify, di Apple Music gitu. Nah sebentar lagi bakalan ada. Buat yang belum tahu, Distara itu dulu jaringan toko musik lah, besar lah, ada di Sabang ya, yang Jalan itu Sabang kan namanya? Sabang. Ya kan Sabang. Tapi yang kalau aku pusatnya. ya di ini PS. di PIM juga Oh, ada. iya. Oh, di PIM di PIM Platinumnya. di PS Iya kan, benar. Iya, yang, iya, betul. Emang ada yang nggak tahu Distara ya? Kalau anak-anak sekarang kan Oh, nggak tahu ya. jangan kan Distara, mungkin Aquarius pernah ada di Mahakam Aja, banyak yang nggak tahu. Iya sih. Pokoknya itu legend lah. Oh, akhirnya lu berhasil mendapatkan masternya dari Iya, Distara. betul. Jadi sekarang kebetulan Bapak bos empunya Distara sekarang udah pivot ke bisnis lain, yang bisnisnya kebetulan juga nyambung nih sama apa yang gue lakuin gitu sehari-hari. Dia jadi di bidang agrobisnis, jadi kayak sayuran, terus buah-buahan gitu. Kan gue juga suka mengkonsumsi, jadi akhirnya kita nyambung lagi lah dari situ gitu. Malah gara-gara tanaman silaturahmi terjalin Terjalin dan baik. Thank you Pak Wir. Tapi dari dulu emang nggak ada usaha meminta master itu? Usaha dong, usaha. Cuman ya emang belum waktunya aja kali ya. Soalnya emang ya nggak gampang gitu. Maksudnya yang mungkin berusaha juga bukan cuman gue doang kan, pasti yang lain juga banyak juga gitu. Tapi ya karena perusahaannya juga bisa dibilang memang udah nggak ada kan. Iya. Dia dinyatakan pilot apa gimana? Nah itu nggak tahu deh. nggak tahu. Cuman maksudnya bahwa itu sudah ditutup gitu, sehingga akan jadi bingung gitu kalau mau ngitung royalti dan yang lainnya. Oh, mau menyerahkan asetnya segala macam repot. Berarti ini usaha setelah berapa tahun? Lama ya, dari berapa tahun ya? Lama lah. Ada kali 10 tahun gitu ada kali ya. Oh, lama juga ya. Iya, sepertinya sih gitu. Atau mungkin kurang ya, 8 tahunan kali ya. Jadi si back catalog ini bakal dirilis versi digitalnya atau ada rilisan fisiknya juga? Sampai saat ini masih digital, cuman nggak menutup kemungkinan akan ada fisiknya juga kalau banyak yang mau. Ya kan bisa minta tolong The Majors yang... Iya. Banyak yang nanyain, dan sekarang kayaknya animo untuk rilisan fisik tuh gila banget ya. Soalnya kemarin waktu di Sinkro pun juga kayak anak-anak yang 19 tahun, 20 tahun pada bawa kaset, yang mana kayaknya mereka juga belum lahir waktu era kaset sebenarnya. Kalau Dan Lalu itu labelnya siapa? Dan Lalu itu sendiri. Oh, sendiri ya? Sendiri. Kan aku indie. Distribusinya The Majors. Enggak, itu Metamorfosa. Dan itu hanya distribusi CD-nya aja. Gitu. Oh, jadi master licensing ya kalau gitu hitungannya, atau distribusi aja? Distribusi aja. Distribusi CD. Berarti udah berapa tahun lu tidak punya label? Iya. Jadi pokoknya hanya ada 3 album ya. Jadi selama 25 tahun berkarya, 8 album yang dikeluarin, yang di label tuh hanya ada 3 album. Warner semua ya? Kok 3 album sih? Kan ada Platinum, ada Warner. Ya benar-benar, sorry. Kan ada 5 album. Jadi yang 3 itu indie. Jadi pertama banget itu indie dulu. Oh, yang Bisikan Hati. Itu nggak ada label itu? Nggak ada, itu papaku aja. Terus yang kedua baru sama Warner. Yang ketiga Warner. Yang keempat baru sama Platinum. Terus sempat juga di satu label gitu namanya Atlas. Dia itu kayak, tapi sekarang juga udah nggak ada. Atlas tuh ininya kayak anak perusahaannya Music Factory. Oh, KFC. Iya. Ya. Gitu. Terus habis itu udah
Sendiri lagi ya. Rasanya sendiri tanpa label apa bedanya? Bedanya mungkin kalau sendiri kan kayak anak kuliah gitu, kayak pace-nya tuh diatur sendiri. Terus ya semua ditentukan sendiri gitu. Misalnya gue mau ngambil mata kuliah apa gitu, kayak mau lagunya begini ya terserah gue aja, mau ininya terserah gue gitu. Mungkin kalau di label kayak sekolah gitu, kayak udah ada kurikulum. Harus begini, harus Kira-kira begitu gitu. Walaupun ada juga kayak kurikulum terpersonalisasi gitu, tapi tetap sudah ada koridornya gitu lah kira-kira. Dan berarti kalau gitu selama 5 album, apakah musikalitas Andin merasa masih diatur orang atau gimana? Setelah Nggak yang sekarang. ya sebelumnya itu. Oke, pasti kan di dalam negosiasi kayak ada ini ya, kayak berusaha untuk mencari jalan tengah gitu. Nggak mungkin lah kayak udah pokoknya Andin harus A gitu terus aku A gitu kan. Di dalam satu album kan pasti ada banyak tracknya. Jadi ada track-track yang emang kayaknya menurut label ini oke nih gitu. Tapi itu pun kalau hatiku ngomong enggak ya nggak mau lah gitu. Tapi ada juga track-track. Jadi ada track yang kayak usulan label, kemudian track keras kepalanya Andin, yang ketiga track negosiasi gitu. Jalan tengah. Ya, jadi ada 3 typical track. Selama album-album di ini label Ya, besar. cuman sebenarnya ya pastinya walaupun itu usulan label, kalau gue enggak gue banget gitu ya, udah enggak gitu. Makanya yang bisikan hati itu yang waktu itu masih murni lah. Ya apa namanya, ya waktu itu juga masih SMP juga sebenarnya, masih dibilang masih underage gitu ya. Jadi kayaknya emang kepengen nyanyi, kepengen jadi penyanyi, kepengen punya album, sesimpel karena ya pengen nyanyi aja gitu. Nggak kebayang bahwa oh nanti bakalan jadi penghasilan apa yang kayak source utama penghasilan gitu misalnya, atau kayak oh nanti market tuh sukanya yang begini begitu gitu, kayaknya nggak kepikiran juga market gitu. Soalnya nyanyi di panggung pun juga aku nggak tahu gitu caranya sebenarnya untuk gimananya gitu. Lu 14 tahun ya waktu pertama kali. 14 tahun. Musik jazz itu karena bokap apa karena memang waktu Enggak itu? sih, bukan karena orang tua, karena sebenarnya orang tua juga, satu mereka bukan musisi, yang kedua mereka juga nggak ngerti banget soal jazz. Jadi waktu dulu jadi kan gue tuh sebenarnya udah nyanyi tuh dari kecil. Maksudnya senang bernyanyi kayak anak perempuan lainnya lah gitu. Terus waktu SD mungkin kayak suka-suka ikut-ikut lomba gitu ya. Banyak kalahnya juga, lomba antar sekolah, kecamatan. Terus iya kan, antar kelurahan, antar kecamatan gitu kan, antar DKI gitu. Nah tapi terus udah gitu suatu hari di kelas 6 SD gue bilang ke nyokap, kayaknya kepengen banget bisa bisa les nyanyi, maksudnya belajar nyanyi yang lebih baik gitu, karena selama ini ikutan lomba tapi gue nggak tahu kayak tekniknya atau referensi kan ngasal aja gitu, yang ada di TV aja. Ya udah akhirnya nyokap bilang coba aja nih, ada guru bagus baru datang ke Jakarta karena tadinya di Bandung kan, Bang Elva. Ya udah akhirnya gue kenalan. Nah di situ gue inget banget pertama kali jadi ada semacam placement test gitu waktu itu. Buat les vokal. Placement test tuh dalam arti kayak kira-kira nih ada di tahap mana dan bisa diajar sama siapa gitu kira-kira. Terus gue diminta nyanyi. Nah pas nyanyi gue nyanyi lagunya Whitney Houston yang Greatest Love of All. Nah terus Bang Elva bilang, tapi kok kayaknya dengan timbre suara kamu nih cocoknya nyanyi lagu gini, coba deh kamu pelajarin gitu. Terus dikasih repertoar lagunya Nat King Cole. Itu pertama kali, itu lagu jazz pertama yang gue tahu, judulnya Nature Boy. Dan gue langsung kayak, kok enak ya nyanyi lagu ini nih, beda nih sama yang selama ini gue denger gitu. Jadi dari situ baru gue ngulik, baru di kelas 3 SMP ngeluarin album dengan single pertamanya My Funny Valentine gitu. Berarti Elva Sesioria yang melihat cocok nih buat vokal jazz gini. Kayaknya iya deh, iya bener. Iya enggak sedih. Bukan kayaknya sih, memang bener. Iya. Bukan karena dari kecil mendengarkan jazz ya sebenarnya. Enggak, tapi kayak gini. Jadi waktu ternyata di rumah opa gue juga sering kayak nyetel vinil gitu. Cuman gue ya sebagai anak kecil kayak agak selewat gitu.
Jadi waktu akhirnya kelas 1 SMP tuh gue lagi gila-gilanya banget dengerin Astrud, dengerin Jobim segala gitu. Gue langsung ke rumah almarhum opa gue, tuh gue ambilin semua vinilnya. Gila, ternyata selama ini tuh ada dan gue denger ada gitu. Jadi kayak wah, Berarti mungkin alam bawah sadar ya. mungkin kayak ada rasa, iya kayaknya pernah denger, suka, dan kayak ada ini kayaknya ngerasa apa ya, kayak going back home gitu kali ya. Makanya ketika nyoba si Whitney Houston terus tiba-tiba nyoba Nat King Cole, ngerasa lebih cocok nggak? Lebih enak nggak? Banget, gue ngerasa kayak ini tipikal lagu yang kayak gini nih gue suka, dan buat gue ya nyanyiinnya tuh atau belajarnya dan nyanyiinnya tuh jauh lebih nyaman gitu. Berarti kayak langsung kemana aja aku selama ini. Iya, kemana aja aku selama ini gitu. Langsung sama Elva di Ajarnya. Iya. Iya, benar. Padahal kan harusnya bisa juga sama anak buahnya dia ya. Iya, waktu itu kan ada Mbak Uci juga ngajar di situ, Uci Nurul, terus ada beberapa yang lainnya juga. Kenapa katanya dia memilih untuk aduh gua ajar langsung deh. Mungkin salah satunya juga karena repertoire itu ya, kayak apa namanya, jadi lagu-lagu yang kebetulan dikasih ke gue juga bukan yang yang common gitu, yang jadi mungkin setiap pertemuan tuh ada lagi yang sesuatu yang dalam lagi gitu, yang kayak dipelajarin di dalam kelas. Dia yang ngasih ini abis dari Nat King Cole ke Astrud Gilberto ke Jobim segala, apa lu ngulik sendiri? Kalau jadi ada mungkin beberapa ada yang dikasih, abis itu gue ngulik sendiri, misalnya gitu kayak lagu bossa nova apa ya, misalnya yang diajarin tuh Waters of March gitu. Nah tapi abis itu gue jadi ngulik-ngulik sendiri, oh ini siapa sih yang nyanyi, siapa yang nyiptain gitu. Gue jadi ngulik sendiri, beli CD-nya gitu waktu itu, kayak oh Jobim ternyata lagunya ini sebanyak ini, Astrud ternyata sebanyak ini, Ella gitu ternyata sebanyak ini gitu. Jadi ngulik-ngulik sendiri. Zaman dulu kan lebih repot ngulik, apalagi tahun berarti rilis kan 2000, berarti dari 99 ke belakang. Betul. Itu benar-benar harus repot, iya. Nyari rilisan fisik kan? Nyari rilisan fisik, abis itu kan kayak ada ya either kayak dengerin satu album gitu, atau ya abis itu bikin mixtape sendiri gitu. Kayak playlist lah kalau sekarang tuh mixtape. Jadi kayak apa, dipilih yang favoritnya gitu. Buat didengerin di jalan. Nangis-nangis di jalan. Kadang-kadang ada lagu-lagu patah hati gitu kan, yang kayak ini mixtape patah hati gitu. Lagu standar apa jazz apa yang bisa bikin lu nangis karena patah hati? Ada satu lagu judulnya Good Morning Heartache. Siapa yang nyanyi? Laura Fiji. Itu lagunya sedih banget sih, kayak Good Morning Heartache, you all gloom inside. Tapi sebenarnya banyak sih lagu-lagu patah hati gitu, kayak lagu Black Coffee gitu. Menurut gue juga itu salah satu lagu yang nangis. Atau Cry Me a River itu juga bikin nangis juga. Black Coffee siapa yang nyanyi? Itu banyak yang nyanyi, cuman versinya Ella tuh kayak menurut gue sangat depresif. Kayak dia tuh bener-bener nenggak Black Coffee sambil depresi karena saking sedihnya gitu. Jadi yang bikin sedih tuh cara mereka menyanyikan apa liriknya? Menurut gue cara menyanyikannya. Atau waktu itu lu patah hati remaja? Iya patah hati remaja, ya pasti patah hati remaja. Terus kayaknya kok nyambung ya gitu, kayak anjir gue kayak bener-bener sedih banget, dan mungkin gue ngerasanya gue depresi banget gitu. Terus ini tuh moodnya gloomy banget gitu, jadi ya ngerasanya nyambung dari situ. Berarti nggak nyambung dong dengan teman-teman sepergaulan ya lagu soundtrack patah hati itu? Agak nggak nyambung. Agak nggak nyambung karena ya agak-agak berat. Tapi dibilang berat juga sebenarnya gini, waktu zaman SMP kelas 1, 2 gitu, sebenarnya kan yang lagi tren di anak-anak Jaksel waktu itu acid jazz gitu kan. Jadi sebenarnya juga dengernya mereka juga bukan yang pop banget gitulah gitu. Jadi ya kayak lagu-lagu Brand New Heavies, terus Incognito gitu-gitu kan, ya jadi masih didengerin. Dan gue juga punya band juga di sekolah. Jadi ya mau nggak mau emang ya
blending di sisi itunya kayaknya. Nggak terlalu kaget ya sama apa ya, karena dengerinnya acid jazz ya. Iya betul. Dulu lu band Bayun apa? Punya band. Ya bandnya band anak SMP, pasti Mas Soleh nggak tahu lah. Iya apa nama band? Namanya agak memalukan. Apa namanya? Namanya Acid Beats. Nora ya. Dari gara-gara acid jazz. Biasalah, itu Acid kayak Beats. terinspirasi dari. Jadi dulu ya guys, kalau anak Jaksel pada punya band, itu inspirasinya pasti The Groove. Oh, Ya, iya. jadi kalau pada suka ke Taman Ria atau kemana gitu, nah itu kayaknya formatnya tuh begitu. Makanya kan kayak banyak banget yang sampai punya tiba-tiba ada perkusi lah gitu di bandnya gitu. Ya kayaknya karena The Groove juga sih. Lu vokal sama laki juga berarti? Iya sama Abeng, tau Abeng nggak? Abeng Abeng Alter. Alter, iya. Iya Oh, sama itu Abeng vokal berdua juga. ya. Gitu. Terus sih beberapa sekarang udah jadi musisi juga. Jadi kayak Bayu waktu itu juga kan sekarang Soul Vibe. Terus siapa lagi ya? Dana tuh juga sempet di Soul Vibe. Terus sih waktu itu sama Syanda juga, Sanip itu juga pernah juga jadi basisnya gitu. Nah terus dari band Acid Beats itu gue agak naik kelas sedikit, jadi gue keluar dari band itu terus karena diajak sama teman-teman anak-anak PL yang di atas gue untuk bikin band lagi gitu. Jadi gue keluar lah. Nah bandnya namanya adalah Biru Muda. Oh, udah agak keren ya namanya. Udah agak lumayan ya gitu. Bawain apa? Sama. Cuman mungkin ininya lebih beragam gitu, apa kayak secara musiknya mungkin kalau Acid Beats tuh lebih kayak spesifik, kalau ini lebih beragam. Maksudnya bisa nyampe ke funk segala gitu. Oh, tapi 2 vokal juga. Vokalisnya 2 tapi yang satu cewek juga. Oh, bukan vokal cewek Bukan, cowok. tapi gitarisnya bisa nyanyi yang cowok. Jadi ada orang lain yang bisa nyanyi. Gitarisnya Bibus, tau Bibus nggak? Yang mana? Bibus tuh dulu dia di bandnya Tompi juga. Terus udah gitu ada keyboardisnya namanya Aryo. Ya gitu deh, pokoknya good old days. Gitu. Berarti lu hafal di luar kepala lagu-lagu The Groove ya? Iya, ini apa sih namanya? Apa kalau yang suka ngikutin gitu? Bukan fans, lebih dari fans. Grupis. Oh, iya? Makanya gue tuh waktu ulang tahun ke 13 tahun untuk pertama kalinya, itu berarti kelas berapa tuh? Kelas 2 SMP gitu ya. Itu ulang tahun di New York Cafe, ininya The Groove bintang tamunya. Terus ulang tahun ke-15 waktu itu akhirnya bikin kayak di Ranch Kuda gitu. Ini agak lebih gede. Jadi bintang tamunya The Groove, Riff, sama Junvan Gangfu. Karena saat itu lagi ini ya, Lagi in banget Ska. Ska. Jadi kayak ya gitu deh. Seru. Berarti seneng banget dong ketika bikin grup 5 wanita sama Rika. Iya, karena emang udah ngefans dengan karya-karyanya Mbak Rika dari dulu banget. Udah kayak saudara sih semuanya yang ada di The Groove juga. Dulu 14 tahun masuk industri musik, seperti apa rasanya? Rasanya sebenarnya kaget sih Mas. Jadi kaget dalam arti gini, tadi kan kayak aku bilang sebenarnya di industri musik tuh pengen jadi penyanyi karena sesimpel karena suka nyanyi. Jadi nggak kebayang tuh kalau misalnya nanti ternyata di atas panggung tuh harus ada yang namanya stage act gitu, atau showmanship, cara berkomunikasi dengan penonton, cara mungkin meraih perhatian penonton, atau berbagai macam hal yang terjadi di industrinya tuh aku nggak prepare sama sekali gitu, karena nggak mengawali karir sebagai penyanyi apa ya, pra rekaman gitu loh. Jadi mungkin dari lomba kan, soalnya walaupun punya band juga bandnya tuh manggungnya dari pensi ke pensi, bukan yang kayak reguler di cafe gitu. Jadi ya pasti yang nonton temen-temen juga gitu kan. Jadi aku cukup kaget karena jadi banyak sekali penyesuaian yang aku mesti belajar di atas panggung ketika sudah menjadi penyanyi. Dan apa ya, ya buatku sih cukup mengagetkan. Apalagi waktu awal-awal tuh masih banyak banget kayak bullying gitu loh di industri musik, khususnya jazz ya. Oh, karena dari senior jazznya. Iya. Iya. Bullying seperti apa? Ya maksudnya kayak anggapan bahwa lo mah
nggak bisa nyanyi gitu. Terus ya mungkin dengan kata-kata kasar lainnya. Pernah ada yang ngomong langsung? Pernah ngomong langsung, Kayak gimana? kayak lagi mau on stage sih waktu itu. Terus dia bilang, anak kecil lo nggak bisa nyanyi kan, lah gitu-gituin. Nangis sih aku di Ya panggung. iyalah, udah masih kecil dikata-katain sama orang tua ya. Tapi kan kayaknya itu nggak terjadi di luar itu ya, kalau nggak di ya di luar jazz kayaknya nggak ada kan? Kayaknya enggak sih, kayaknya iya. Itu aku juga sadar, enggak, waktu itu belum sadar bahwa aku tuh lagi dipelonco. Maksudnya aku ya ingetnya orang ini kayaknya sebel deh sama gue gitu. Intinya gitu. Jadi makanya aku nangis gitu. Nangis terus sempat ngadu juga ke Bang Elva waktu itu. Kayak Bang Elva lalalala gitu. Terus beliau bilang, ya kamu baru ketemu satu orang Dian gitu, nanti abis ini kamu pasti akan ketemu, nanti ada yang si A dengan sifat dan sikapnya yang seperti ini, si B sifat sikapnya seperti ini gitu, masih banyak yang akan kamu temuin ke depannya, jadi kamu kuat-kuatin aja gitu. Waktu itu nangis sebelum naik panggung. Di panggung gimana rasanya? Itu di panggung. Oh, Itu di panggung, jadi lagi di TV tapi lagi commercial break, jadi lampunya masih mati gitu. mau Jadi pas on air iya dikatain gitu. jadi aku inget banget pas lagi nyanyi nangis. Tapi untungnya nyanyinya My Funny Valentine. Seakan-akan Seakan-akan menghayati banget. Padahal karena dibully. Iya. Berapa tahun ada bullying itu? Mungkin hanya di satu tunggu. Jadi sebenarnya itu terjadi mungkin di 1 tahun pertama. Terus nanti kayak ada lagi mungkin di tahun ke 3 atau 4 gitu. Kenapa tahun kedua dilewatin? Nggak tahu, nanti aku tanyain. Tahun kedua mereka santai, nggak ngebully. Terus Mungkin nggak ketemu kali inget sama lagi aku. tahun lama dong kalau sampai 4 tahun. Iya, cuman kan bukan terus-terusan setiap Iya. hari gitu. Maksudnya ada gitu, nanti mungkin orang lain lagi gitu. Iya, tapi berarti kan nggak berhenti selama 4 tahun karir di awal itu ya. Cuman sebenarnya later juga aku tahu bahwa oh ternyata itu dipelonco gitu. Maksudnya kayak kita, ya aku juga baru tahu sih, cuman ya Ya tapi kan secara akunya pasti udah memaafkan gitu. Cuman di kepalaku pada saat itu mungkin traumanya masih ada gitu. sampai sekarang. Harusnya udah enggak ya kalau sekarang. Harusnya. Iya, tapi kan pelonco tuh kalau masuk organisasi ini kan bukan organisasi, cuma ini aja skena musik jazz. Tapi ya itu makanya kenapa aku seneng banget dengan situasi bermusik gitu sekarang. Karena menurutku kayak beda banget dibandingin sama 25 tahun yang lalu. Sekarang kan apa-apa kolaborasi gitu, apa-apa kita collab segala macam gitu. Itu menurutku sehat banget gitu industri musik saat ini. Kalau zaman dulu mah bener-bener individualis semuanya. Ada rasa kayak ini gue gitu, ada rasa gitunya gitu. Apalagi ada anak kecil datang bawa jazz kayak Kutuk. Iya, tahu kayaknya. apa lu soal ada kayak Iya, gitu ya. kayaknya ada begitunya. Soalnya ya bisa dibilang sebenarnya mungkin in a way mungkin juga aku nggak tahu apa-apa mungkin ya, kayak ya sama sekali mungkin nyanyi juga masih baru, nggak jago, nggak ini gitu. Cuman makanya tadi aku bilang sesimpel nyanyi ya karena pengen nyanyi aja gitu. Tapi ya mungkin punya kesempatannya untuk jadi penyanyi gitu, mungkin nggak semua orang suka juga. Mungkin menurut beberapa orang ya harusnya mateng dulu baru jadi penyanyi misalnya gitu. Kenikmatan apa memang yang lu dapatkan ketika bernyanyi? Specifically jazz ya, kayak lepas gitu, kayak oh ini rumah gue nih gitu, ada rasa gitu. Sampai sekarang kenikmatannya masih seperti itu? Masih seperti itu, apalagi sekarang soalnya sebenarnya notabene kan kalau gue mungkin juga udah jarang nyanyi lagu jazz standard kan. Maksudnya di acara-acara tertentu yang bisa gue selipkan, akan gue selipkan gue bernyanyi lagu jazz standard gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada acara-acara jazz gitu terus gue bisa nyanyi itu tuh rasanya kayak seneng banget gitu, kayak ada relief gitu. Berarti kan di repertoar Andin belakangan ini, apalagi kalau di acara-acara ngepop, jarang itu bawain. Pasti jarang. Berarti sebetulnya ada kekangenan ya? Sangat. Makanya nanti konser nanti
lini utamanya secara musik itu adalah jazz orchestra. Oh gitu, yang nanti tanggal 15 November. 15 kan? Iya betul, 15 November 2025 ini. Di Istora Senayan. Judul konsernya apa? Suara Semara. Suara Semara. Tapi susah nggak nyebutinnya? Bahasa Sanskerta ya? Nggak ada. Emang gue tuh waktu awal nentuin judul konser ini pengennya nggak ada di KBBI. Jadi gue doang yang punya. Jadi ya setidaknya gue tidak merasa bodoh karena itu karena memang itu kata yang lu buat-buat ya. Saya sendiri yang punya. Jadi kalau nanti di googling Suara langsung keluarnya gue. Andin gitu. Suara Suara Semara. Jadi itu gabungan lah dari suara dan asmara gitu. Oh, Suara Semara, Suara dan Asmara. Jadi repertoarnya jazz orkestra. Iya, jadi line bisa dibilang kan music directornya Topati. Gue udah bilang ke Mas Bontot, pokoknya kepengen ini tuh semuanya tuh dibungkus dengan nuansa jazz orkestra gitu. Tapi memang sebenarnya kan kalau dari lagu-lagunya sendiri, lagu-lagu gue kan, maksudnya banyak yang pop, ada yang elektronik, ada yang mungkin lebih ke shuffle, terus ada juga ya jazznya ada juga gitu, ada yang disco. Nah tapi semuanya itu gue kepengen itu bisa dibalut dengan jazz orkestra gitu. Berarti dia mengaransemen ulang semua lagu-lagu lu yang betul. pop. Tapi jadi gini, kayak popnya akan tetap terasa pop, tapi it's a jazz orchestra gitu. Jadi gue tuh sebenarnya mungkin misi utama dari si konser ini kayak kepengen banget bisa kayak mungkin kan orang begitu denger jazz orchestra gitu, aduh kayaknya tua banget ya gitu, aduh kayaknya kalau misalnya mungkin di Java Jazz gitu ya ada satu ruangan yang kayak oh nih jazz banget gitu, mungkin nggak serame yang yang lebih mainstream gitu. Nah justru di sini sebenarnya gue tuh kayak kepengen banget bisa membawa walaupun nuansanya jazz orkestra tapi bisa kedengeran enak, nyaman, bisa dinikmati sama orang gitu, sampai dia nggak ngeh bahwa oh ini jazz ya gitu. Gitulah kira-kira. Ya intinya orang yang senang lagu-lagu lu masih tetap bisa nyanyiin ya. Bisa, karena gue nggak akan tiba-tiba bikin 4/4 jadi 7/8 enggak. Iya. Ya cuma ada feel-nya aja yang berbeda. Iya betul. Ya, feel-nya akan sangat berbeda, tapi dan selain dari sentuhan jazz orkestranya, mungkin gue juga bisa bilang ini tuh kayak banyak sinematiknya gitu. Kayak iPhone ya sinematik ya. Jadi sinematik kayak mungkin ada di dalam sebuah film gitu rasanya gitu. Oh, ini berarti konser dalam rangka 25 tahun Andin berkarya. Nyiapin konser ini udah berapa lama? Sebenarnya dari awal tahun ini. Ya, kira-kira dari awal tahun ini. Tapi sebenarnya kepengen konser ini udah lama. Maksudnya kepengen nanti pas 25 tahun gue mau bikin konser nih gitu. Kayaknya itu tuh udah cita-cita dari lama gitu. Dari umur berapa? Kayaknya dari kira-kira pas 10 atau 15 tahun berkarya lah. Oh, jadi udah 25 tahun harus bikin konser tunggal. Iya. Kan sama kayak ini, kayak anak misalnya mau nanti pas 17 tahun dirayain gitu. Ya, jadi buat gue 25 tahun tuh sama dengan konser gitu kayaknya. Memang dulu album Bisikan Hati November rilisnya? Enggak, Februari. Kenapa dipilih bulan November ini? Karena istoranya kosongnya bulan November tanggal 15. Jadi di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini katanya pemirsa, ternyata Istora, Indonesia Arena itu semua full book sampai tahun depan. Padahal katanya indis ekonomi ya? Indis ekonomi, ternyata enggak juga. Jadi ya kita ngikutin aja. Bakal ada yang bisa diceritain siapa yang bakal diajak kolaborasi di panggung? Ada. Jadi karena konsernya ini, pertama karena konsernya tuh buat gue kayak pengen banget going back to the roots gitu ya, ke jazz. Jadi buat gue nggak mungkin nggak ngajak seseorang yang kayak paling dihormati gitu di dunia jazz tanah air. Jadi gue ngajak Mas Indra Lesmana. Kemudian gue juga pengen ngajak seorang diva, tapi kemarin siapa ya kira-kira di diva yang senior yang semua orang look up dan hormat ke dia dan jadi inspirasi buat banyak orang. Dan ternyata sepertinya gue tuh banyak banget terinspirasi dari Vina Panduwinata karena kalau dilihat-lihat dari kayak lagu, gaya panggung, showmanshipnya di panggung tuh kayak mirip banget secara estetik gitu sama Mama Ina. Mungkin dari
ada ganjen-ganjen genit-genitnya, terus dari cara komunikasi ke penonton gitu. Terus yang ketiga ada Diskoria, karena gue juga baru keluar single bareng mereka, tapi memang gue tuh gue adalah tandemannya mereka lah. Kalau mereka emang buat apa namanya show terus ada penyanyi, biasanya emang gue gitu. Terus selain Diskoria ada Wijaya 80. Jadi memang ada satu lagu yang mesti duet, tapi ini kita bikin jadi bukan duet sama satu penyanyi laki-laki, tapi kayak sekaligus 3 gitu. Terus selain itu ada yang terakhir ini menarik banget, White Chorus. White Chorus ya, White Chorus lagi tuh naik. keren banget menurut gue, karena ini juga ceritanya cukup lucu sih kalau White Chorus. Gimana? Karena jadi waktu itu abis kan dia sempat main di konsernya Hindia kan. Terus gue suka banget ngelihatnya, kayak aduh nih lucu banget sih mereka berdua, dari lagunya bagus, estetiknya keren, si ceweknya lucu banget gitu. Terus akhirnya gue follow mereka gitu. Gue lagi ngetik nih mau DM gitu, gue mau bilang bahwa gila kalian keren banget, bla 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 gitu. Tiba-tiba keduluan mereka DM duluan, kayak Kak Andin gitu. Aduh seneng banget, semoga kita bisa kolaborasi bla 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 gitu. Wah pas banget nih. Terus akhirnya gue minta nomor telepon. Akhirnya kita pindah ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp gue bilang, aku tuh lagi dengerin lagu kalian terus nih gitu, soalnya kalian keren banget, bagus banget bla 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 gitu. Terus dia malahan bilang, Kak tau gak sih kita tuh justru bikin lagu itu terinspirasi dari albumnya Kak Andin. Oh ya? Gitu, yang Kinanti. Gitu, jadi gue ngerasa kayaknya ini tuh gue udah sampai di tahap ada kayak one full circle moment dimana gue merasa sangat terinspirasi dari sebuah karya gitu ya. Yang ternyata mereka malah terinspirasi dari karya lu ya. Iya gitu, jadi lucu banget. Makanya gue percaya sih nanti di konser ini mereka juga pasti akan ngasih sesuatu yang fresh banget dari sebuah lagu yang kayaknya mungkin buat orang-orang nih cukup anthem gitu ya. Mereka akan ngasih sesuatu yang fresh. Selain nama Tohpati dan nama-nama tadi ada kalau show director? Oh ya, jadi kreatif directornya namanya Syatoto Prasetyo. Pras, ya. Dia juga sebenarnya gue udah temenan sama dia udah kayak dari lama banget, dari gue SMA karena temennya kakaknya. Cuman Pras tuh beberapa kan dia tadi fotografer, kemudian dia banyak bikin video klip gitu ya, karena emang selalu out of the box banget. Terus akhirnya dia juga banyak jadi kreatif untuk ngerjain berbagai macam fashion show yang dengan konsep yang keren-keren banget. Sampai akhirnya dia jadi banyak ngerjain konser gitu, baik konsernya Afgan, Isyana kemarin yang menurut gue tuh adalah salah satu konser terbaik di Indonesia. Kemudian konsernya Rosa yang kemarin gitu. Jadi gue memang dari awal banget udah harus Pras gitu. Begitu 25 tahun berkarya nih di tahun lalu. Udah gue harus kontak Pras, udah kayak gue gak punya nama lain nih selain Pras gitu. Udah di booking. Gak boleh ngambil job lain di bulan itu. Berarti kan merangkum perjalanan 25 tahun dalam durasinya udah 2 jaman ya, sekitar 2 jam lebih. Tapi lebihnya gak banyak. Soalnya dulu konser gue 3 jam kayak orang udah pada wah. Cara milih lagu dari 25 tahun itu dari 8 album gimana ininya komprominya supaya hitsnya dapat terus idealisme dapat? Ya kalau untuk itu kan emang harus duduk bertiga tuh antara gue Pras dan Tohpati dengan Mas Bontot gitu ya. Gue yakin kalau Mas Bontot tuh memang karena udah sering terlibat di konser, dia tuh paham betul gitu tentang kayak titik semangatnya orang, titik jenuhnya, abis itu di twist gitu tuh Mas Bontot sangat kayaknya yang paling paham di antara kita bertiga gitu. Gue adalah orang yang harus direm egonya karena kalau mau ya mungkin pengennya bawainnya sekitar lebih banyak lagi gitu pasti lagunya. Cuman ya kembali lagi kan kita juga harus mikirin kayak penonton, kenyamanannya mereka gitu. Nah, yang menantang sebenarnya adalah konsep dari Pras. Jadi gini, ternyata agak nggak mudah membuat sebuah sajian konser ini karena bisa dibilang tuh dari album pertama sampai album ke-8 dan banyak sekali single yang gue keluarin gitu ya. Bisa dibilang itu tuh semacam agak dinamis, bunglon.
agak berubah-ubah, berganti-ganti, gado-gado gitu. Jadi kalau mau ditentuin kayak satu tema dari awal sampai akhir itu kayak justru malahan terlalu gado-gado gitu. Makanya di konser ini dibuatlah menjadi 4 acts gitu, 4 babak. Gitu, ada babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat. Nah, dari 4 babak ini vibe dan atmosfernya tuh beda-beda banget gitu. Nah, yang menantang sebenarnya untuk Tohpati, untuk Mas Bontot adalah jadi nyusun lagunya tuh bukan dari 1 sampai 25 gitu. Tapi babak pertama nih apa dulu nih gitu, kayak ceritanya tuh dibungkusnya gimana, dimulai dengan apa, diakhiri dengan apa, nanti dia akan nyambung ke babak 2, dimulai dengan apa, diakhiri dengan apa gitu. Jadi kayak in a way sedikit lebih ribet di situnya, cuman aku yakin kayak sebuah suguhan yang kayaknya orang juga mungkin belum pernah experience sebelumnya. Iya, karena kalau dibiarin tanpa konsep jadi belang ya. Iya, jadi belang, terus jadi kayak sebenarnya mungkin ya jadi kayak nyanyi biasa aja gitu, mungkin di sebuah festival atau di mana gitu. Berarti kalau 4 act ini nanti ada ceritanya di setiap act ini. Kalau cerita yang as in cerita kayak musikal gitu nggak ada, cuman menceritakan kayak sesuatu iya ada. Jadi bukan kayak ada dialog dan segala macam gitu, tapi bahwa bercerita melalui nuansa dan visual dan segala macam iya ada gitu. Makanya tadi lu bilang sinematik gitu ya. Oh, jadi si 4 babak ini dikumpulin, satu babaknya lagu-lagu yang senada sewarna dikumpul-kumpulin. Kira-kira gitu. 25 tahun, menurut lu apa yang membuat lu masih bisa bertahan selama ini? Apa ya? Masih terus pengen nyanyi aja kali. Banyak hal sih pasti ya. Satu mungkin keras kepala kali ya. Iya bener, maksudnya keras kepala karena gue emang senang nyanyi, suka nyanyi, dan gimana caranya ya gue masih harus terus bernyanyi gitu. Untuk itu kan akhirnya jadi banyak usaha yang dilakuin gitu dari kekeras kepalaan tersebut. Salah satunya misalnya adalah mungkin menjadi orang yang gak rigid gitu ya, kayak mungkin lebih fleksibel dan lebih bisa belajar terus gitu. Dulu rigid? Enggak. Enggak, cuman maksudnya gue justru tahu mungkin ada orang-orang yang kayak teman-teman yang mungkin cenderung kalau ada perubahan baru atau sesuatu yang harusnya kayak dia pelajarin tapi ini sesuai konteksnya baru gitu ya. Mungkin enggak, gue udah tahu ini kan dulu gini gitu. Nah, buat gue nggak kayak gitu dengan tahunnya berganti, eranya berganti, pasti ada hal-hal baru yang harus dipelajarin lagi gitu. Jadi ya mungkin satu emang harus mau belajar sama siapapun gitu. Makanya gue seneng banget sih, mungkin dulu banget gue banyak belajar sama yang lebih senior gitu, lebih tua gitu. Tapi karena sekarang gue udah tua, jadi banyak belajarnya sama yang lebih muda gitu. Terus sama yang Gen Z, sama yang baru-baru gitu. Karena buat gue justru mereka punya POV yang mungkin gue justru nggak kepikiran gitu sampai sana. Kemudian yang kedua ya mungkin membangun tim kali ya. Jadi kayaknya menurut gue ini kan juga bukan kerja gue sendirian gitu, tapi ada kerja tim di baliknya yang emang suportif gitu. Terus ya itu menjaga rasa penasaran dan menjaga bara di hati untuk berkarya terus gitu. Karena in a way sebenarnya kayak pasti ada momen-momen terjebak di zona nyaman gitu loh. Soalnya kan bisa dibilang ya kayak job ya udah ada terus aja gitu. Jadi sebenarnya necessary nggak ya buat terus ngeluarin single lagi atau apa lagi. Cuman guenya sendiri tuh juga suka penasaran untuk tapi kayaknya seru deh kalau misalnya kolaborasi sama ini gitu, sama si A. Seru deh kayaknya kalau bisa ngulik musik yang begini gitu. Kayak gitulah. Jadi ya makanya masih ada semangat bikin album yang 2023 tuh ya sih, dan lalu tuh ya. Ini juga ongoing album, tahun depan bakal keluar lagi. Oh udah beres? Udah berapa ya, 60% lah. Oh, nah tadi kan lu ngomong perubahan seperti apa sih yang terasa kalau ngomongin konteksnya di industri musik?
Banyak banget sih, maksudnya karena dari segi rilisannya itu berubah, misalnya kayak dari kaset ke CD dan RBT dan digital kayak sekarang gitu. Otomatis semuanya kan ikutan berubah gitu, karena kan dari cara tempat kita memasarkannya, jadi akhirnya berpengaruh kepada strategi kita memasarkannya gitu. Dan kalau dulu mungkin kita rely ke ke pihak ketiga gitu untuk memberitakan, misalnya kayak ke infotainment gitu atau ke apa gitu. Nah kalau sekarang kan orang udah ya bebas, suka-suka gue memberitain diri gue sendiri di sosial media gue dengan cara yang seperti apa gitu. Jadi image-nya tidak ditentukan oleh pihak ketiga gitu. Jadi dia bebas sendiri. Kemudian ya kebanyakan dari strategi sih, ya either itu strategi tentang persona si kayak branding si artisnya maupun untuk memasarkan karyanya gitu. Paling menantang di era mana selama 25 tahun ini? Paling menantang kalau menurut gue waktu sekitar 2014 ya itu ya. Waktu gue ngeluarin album Let It Be My Way, kayaknya karena itu era transisi gitu sih kayaknya. Maksudnya CD in a way tuh masih ada tapi nggak terlalu dibeli, tapi orang juga belum terlalu ke digital. Terus jadi orang tuh kayak kalau mau gede didengerinnya kayak harus ke tempat restoran gitu. Itu pun gitu kayak belum gitu. tentu gede, tapi penjualan iya. Iya, Kalau secara penjualan. didengarkannya kan belum tahu. Iya. Di bawah mah iya CD-nya. Iya gitu ya. Iya betul. Oh itu daerah itu ya paling Menurut menantang. gue menantang karena ya gitu, karena kalau di awal-awal kan justru semua orang tuh masih kayak pada dengerin CD banget gitu. Tapi juga kalau menurut gue ya ada sisi menantang dan sisi gimana ya, di 2014 2015 itu kan kayak peralihan. Tapi sebenarnya in terms of waktu itu kan gue juga bikin konser tuh di 2015 karena belum banyak yang bikin konser. Jadi kalau untuk tadi kan strategi pemasaran rilisan. Kalau strategi memasarkan konser sendiri masih jauh lebih mudah dibandingkan sekarang yang kalau sekarang kan festival ada di mana-mana gitu. Jadi orang tuh bisa kayak gue juga bisa lihat Andin di Sinkro kemarin misalnya gitu, atau di ini gitu. Jadi memang untuk membuat sebuah konser harus dipikirin banget konsepnya yang kira-kira mereka nggak bisa lihat gitu di sebuah festival gitu. Kalau dulu karena jarang festival orang begitu ada konser pasti perhatiannya ke situ gitu. Gitu deh ya, pokoknya banyak banget lah hal-hal yang berubah. Tadi lu bicara soal sosial media. Kalau dulu memang lu merasa pemberitaan media tentang sosok Andin tuh kurang enak? Biasa-biasa aja sih. Cuman maksudnya kalau sekarang kan jadi jauh lebih bisa banyak yang diceritain gitu loh. Kayak misalnya gue gimana ya, misalnya mau bikin sebuah kegiatan gitu. Kalau sekarang kan sesimpel bisa menceritakan sendiri gitu, bikin captionnya, bikin postingan karusel, reels dan segala macam. Kalau dulu misalnya ada sebuah kegiatan yang perlu diceritakan ke publik gitu, jadi harus manggil gitu infotainment banyak ayo gitu supaya orang-orang tahu. Kalau nggak mau tahu dari mana. Udah gitu yang diberitain bukan soal acaranya. Iya benar. Bagaimana hubungannya dengan ini gitu kan, membingungkan. Sekarang ada nggak orang yang taunya Andin itu bukan penyanyi? Banyak. Jadi kalau mungkin anak-anak Gen Z gitu terutama mungkin terpapar dengan kontenku justru bukan konten bernyanyinya gitu. Parenting. Kalau parenting mungkin milenial kali ya. Kalau Gen Z mungkin lebih ke ya konten di TikTok gitu atau di sosial media lainnya terkait health atau fashion gitu. Kalau parenting masih milenial. Oh iya, karena Gen Z belum pada ini ya. Belum ada punya anak. Terus sekarang tuh gitu. orang kalau nyeker inget Andin earthing. Iya. Tapi ya buat gue nggak masalah sih mau weigh in-nya dari manapun. Akhirnya tetap gue kasih lagu gue. Oh, apa-apa kok kontennya soal earthing ada lagu lu. Ada lagu gitu kan, kalau di IG bisa dipasang lagunya. Soal makan anak ya kan, ibu-ibu muda tuh kayak kata Andin begini. Habis itu ada lagunya. Tapi yang menyenangkan dari era medsos ini menurut lo apa? Ya yang menyenangkan karena kita punya kebebasan sih, kebebasan untuk bercerita, kebebasan untuk
storytelling dengan caranya kita sendiri, sebebas semau apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi ya maksudnya kita nggak perlu jadi filternya ada di diri kita sendiri, bukan karena POV orang seperti itu gitu. Cuman ya selalu lah ya, kalau misalnya ada baiknya pasti ada minusnya juga gitu. Kalau menurut gue ya mungkin buat kita mungkin filternya ada di kita sendiri. Cuman kan kita nggak bisa memfilter opini orang gitu kan. Orang beropini juga mungkin jadi lebih bebas dibandingkan dulu. Kalau dulu kan mau beropini nggak bisa langsung ke orangnya. Kalau sekarang kan karena merasa tanpa batas gitu di sosial media, sehingga kayak bisa direct gitu. Yang negatif komen di akun Instagram lu tuh seperti apa? Mungkin lebih banyak ini ya, kalau kayak dulu waktu parenting sih sebenarnya, waktu awal-awal punya anak gitu, itu lebih banyak yang hate comments dibanding sekarang sih kayaknya enggak sih kayaknya. Cuman ya ngerti lah, pasti kan ada mungkin orang-orang yang merasa tidak sejalan gitu, kayaknya lu ini gitu. Padahal kan itu anak lu, ya itu anak lu ya, terserah lu kan sebetulnya. Sensi ya berarti ya. Tapi waktu ada ya negatif atau hate comment kayak gitu, perasaan kalian gimana? Berantakan dong. Oh iya. Kayaknya itu jadi salah satu turning point terbesar deh dalam hidup gue juga gitu. Untuk gue kayak akhirnya menjaga jarak, terus guenya sendiri juga sampai kayaknya itu turning point sampai gue merasa gue perlu ke psikoterapis dan terus berlanjut sampai hari ini gitu. Gara-gara hate comment itu? Karena gue ngerasa itu udah affected ke kehidupan gue dalam keseharian gitu. Maksudnya misalnya gue lagi nyanyi di depan ribuan orang gitu, terus kan banyak yang iniin handphone gitu kan, mungkin mau IG story atau apa, cuman di kepala gue tuh gila nih orang nih pasti habis ini mau posting, habis itu gue dimaki-maki, dihina-hina gitu. Rasanya gitu di kepala gue. Terus misalnya waktu itu lagi di Bandung apa di mana, ada orang yang kayak bisik-bisik gitu, terus ngeliatin ke arah gue, terus gue udah parno banget. Gue bilang sama si P, ayo sayang kita pulang yuk gitu. Terus ayo kita pulang aja sekarang, ini kayak nggak bener nih, ada haters gitu. Terus nggak lama pas gue lagi jalan, mereka nyamperin, ternyata mau minta foto. Tapi di kepala gue nih kayaknya nih wah udah kayak gitu, jadi gue kayak udah terlalu paranoid gitu ya. Sampai akhirnya gue ngerasa ya kayak gue butuh pertolongan sih, ini ada sesuatu di jiwa gue yang kena nih gitu. Berarti berapa tahun? 5 tahunan? Sampai sekarang? Iya kan? Dari 2018 ya sampai sekarang 7 tuh berarti tahun lama ya. ya. Belum bisa melupakannya sampai sekarang. Oh iya, sekarang udah rilis itu gitu. Cuman ternyata kenapa gue masih terus ke psikoterapi sampai sekarang, karena ternyata gue memerlukan gitu, kayak apa ya, kayak istilahnya kayak general check up gitu kali ya. Maksudnya sebelum ada apa-apa sebaiknya gue kesana dulu, justru supaya gue bisa ngerilis segala hal tentang diri gue atau sumbatan-sumbatan yang gue sendiri mungkin nggak tahu bahwa selama ini tuh tersumbat gitu. Buat memastikan bahwa lu baik-baik saja gitu ya. Dan kayaknya akhirnya menjadi sangat perlu, karena gue perlu perlu Andin yang sehat untuk menjalanin semua peran-peran ini nih gitu, baik di karir, di keluarga, di perusahaan, di foundation gitu. Jadi kayak kalau gue nya nggak sehat, kayaknya agak nggak mungkin juga jalaninnya gitu. Pasti ada lah ininya. Hate comment yang seperti itu mengubah cara pandang lu terhadap mengasuh anak nggak saat itu? Sebenarnya kalau cara pandang dalam mengasuh anaknya enggak. Tapi gue jadi ketakutan. Maksudnya kan ketakutan dalam arti di saat gue lagi barengan sama Kawa waktu itu, kepala gue tuh ke mereka gitu. Ini mereka lihat nggak ya, atau mereka ini nggak ya gitu. Jadi takut gitu. Kecuali gue lagi di kamar berdua sama Kawa. Cuman kalau lagi di tempat umum gitu, gue kayak super ketakutan gitu. Tapi tidak membuat jadi ternyata mereka benar, gue yang salah gitu. Oh enggak, karena buat gue sebenarnya akhirnya jadi banyak wisdom gitu loh yang kayak gue pelajarin gitu selama berapa 7 tahun tadi ya, 7 tahun terakhir. Kayak misalnya
akhirnya kita jadi bukan hanya bicara tentang benar dan salah gitu, kayak akhirnya kita jadi merasa bahwa lawannya sebuah kebenaran adalah kebenaran yang lain. Buat gue bener, tapi ternyata lawannya kebenaran yang gue punya adalah kebenarannya mereka gitu. Jadi nggak kenapa-kenapa juga sebenarnya gitu. Kalau menurut mereka gue salah ya nggak apa-apa, itu kan POV-nya mereka gitu. Lagu Percaya tuh tentang itu. Lagu Percaya itu waktu itu dibikin sebenarnya juga di saat gue tuh kayak banyak nggak percaya diri gitu. Sebenarnya karena gue tuh ada banyak sekali kayak trauma dan ya mungkin inner child dan yang lainnya ya. Jadi di beberapa momen gitu banyak sekali gue tuh ngerasa kayak begitu inferior gitu loh, inferior kompleks gitu. Kayak bukan hanya nggak percaya diri tapi ngerasa nggak berguna, nggak berharga gitu, kayak gitu-gitunya gitu. Dan gue nggak percaya sama diri gue sendiri bisa melalui itu gitu. Jadi lagu Percaya itu kan bicara tentang saat ini gue lagi nggak percaya gitu. Besok kayak apa gue juga ngerasa belum tentu lebih baik juga gitu. Dan semua lagu tentang motivasi rasanya kayak nggak bisa gini kan. Kalau lo lagi nggak percaya diri, lo lagi low down banget, terus lo denger lagu-lagu motivasi gitu langsung termotivasi gak sih? Enggak lah. Enggak kan? Gue juga gitu waktu itu gitu, kayak udahlah gitu, nggak usah, besok belum tentu matahari juga bersinar, siapa tahu hujan gitu, rasanya tuh gitu. Jadi biarin aja gue saat ini ngerasa gini dulu, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti suatu hari gue bakal bisa bangkit lagi, yang gue nggak tahu kapan. Terus dan kalaupun besok gue gagal, ya gue coba lagi aja gitu. Ya soalnya kan di liriknya tuh kayak gitu kan, udah ada beberapa kali terjadi lagi gitu kan. Iya, gitu. Karena kadang-kadang yang dibutuhin orang untuk ketika sedang melalui fase seperti itu tuh bukan ayo bangkit gitu, bukan lagu yang seperti itu gitu, tapi orang yang bilang ya udah lo, kalau lo masih belum bisa nggak apa-apa gitu, rasain aja. Nanti kalau udah kira-kira udah baikan ya jalan aja lagi. Ternyata kalau jatuh lagi ya nggak apa-apa, nanti usaha lagi aja gitu. Nikmatin aja dulu kesedihannya gitu. Iya gitu kira-kira. Tapi kan harus ada titik bangkit. Ada titik bangkitnya. Makanya kan di terakhir lagu Percaya itu dibilang, jika ku gagal nanti kan ku coba lagi gitu. Jadi tetap harus nyoba lagi gitu. Tapi aku nggak bilang sekarang mesti nyoba lagi dan sekarang nggak boleh sedih. Pokoknya nanti. Iya, nanti coba aja lagi gitu. Inferior dari apa penyebabnya? Banyak kalau diceritain jadi ini loh, jadi apa? Jadi konten ini. Suara, ya kan, suara bagus. Kenapa ya? Okay. Ya pasti adalah kayak trauma tersendiri gitu di masa kecil yang bikin kayak gitu deh. Jadi kalau ngelihat ada di satu titik tertentu gitu, gue kayak aduh nggak bisa gitu, ketakutan yang sangat mendalam. Nah, ketakutan dapat trauma masa kecil itu gimana caranya ketika punya anak? Lu memastikan mereka tidak mengalami hal serupa? Dengan gue menyembuhkan diri, makanya gue ke psikoterapis. Karena menurut gue kayak hadiah yang paling baik buat anak-anak adalah orang tua yang mau sembuh. Makanya suka ada di meme itu yang diputus itunya ya. Iya, mata rantai. Iya, yang apa terus istilahnya kan, trauma. Iya, dan rantai traumanya. Atau kalau sekarang tuh trennya namanya reparent ourselves. Reparent. Iya, jadi kita yang mereparent diri kita sendiri gitu. Menjadi orang tua buat diri kita sendiri. Iya, buat inner child kita. Gimana caranya? Ya, jadi harus kita unlearn hal-hal yang mungkin menjadi kayak sebuah doktrin gitu dari orang tua dulu gitu. Misalnya kayak anak cowok nggak boleh nangis, atau kayak kalau ya pokoknya banyak lah doktrin-doktrin seperti itu gitu. Tapi kan kita tahu bahwa sekarang ternyata secara mental harusnya nggak gitu. Kita harus mau unlearn dan relearn gitu. Jadi ya itulah namanya kira-kira reparent ourselves. Nah itu akhirnya jadi kita bisa memutus mata rantai itu ke anak kita. Kita nggak akan memaksakan
nggak boleh nangis ya gitu. Yang beratnya dari jadi orang tua menurut lo apa? Yang beratnya ya itu, kadang kita tuh kayak ngeproject gimana ya, ngeproject keinginan kita gitu ke anak. Padahal kan sebenarnya anak-anak tuh ya mereka tuh punya jalannya sendiri dan mereka tuh individu yang autentik, yang kita sebagai orang tuanya sebenarnya tugasnya adalah menjadi fasilitator untuk mereka menemukan authenticity-nya mereka gitu. Kebanyakan dari kita semua ini merasa kita tuh paling tahu anak kita tuh kayak apa gitu. Karena mungkin aku bisa bilang kalau kita ngerasa kayak kita paling tahu, jangan-jangan tuh sebenarnya adalah image yang kita buat mengenai anak kita di kepala kita gitu. Kebayang gak sih? Iya. Belum tentu itu adalah dirinya dia gitu. Nah makanya kita juga harus memberikan mereka ruang gitu untuk menyatakan ekspresinya, menyatakan pendapatnya. Mereka juga harus ngerasa bahwa oh ini aman nih buat gue berekspresi, berkreasi gitu. Cuma kadang repotnya kita kan sebagai orang tua harus mengarahkan. Nah iya, makanya kita mungkin hanya akan memberi tahu, memberi saran, mencontohkan gitu, tapi bukan menyetir. Gitu. Cuma kan kayak ada waktu kita jadi anak, kita sebel sama orang tua kita. Ternyata setelah kita jadi orang tua, kita menyadari ada yang dikatakan orang tua kita itu benar. Nah, gimana caranya supaya ini kan tadi lu bilang harus unlearn, tapi ada beberapa hal yang nanti juga lu merasakan. Ya, tapi kalau ngomongin masalah tentang sebel-sebelan sama anak ya pasti mungkin ada ya kayak momen-momen gitu dimana kayak gitu kayak bete gitu sama bapak gitu misalnya karena keinginan dia berbeda dari apa yang dikatakan bapaknya gitu misalnya. Tapi mungkin ini membahayakan buat dia karena dia belum tahu gitu kan sampai situ gitu. Pasti di akhir hari sih setiap hari kita tuh pas lagi peluk-pelukan gitu ya cukup mudah sih untuk kita bilang maaf gitu. Dalam arti kita tuh memang maaf-maafan gitu setiap hari, maaf ya tadi aku gini gitu. Nah ini yang sebenarnya jarang dilakukan oleh orang tua di zaman dulu sebenarnya, untuk minta maaf ke anaknya dan ngakuin kalau aku tadi kayaknya salah ya cara nyampeinnya ke kamu, mungkin nggak enak atau kedengarannya kurang nyaman di kamu gitu. Tapi I mean it, aku tuh kayak gitu karena aku tuh peduli sama kamu dan aku udah pernah juga dulu ngalamin ini dan ini bahaya gitu, misalnya kayak gitulah. Jadi hari-hari itu selalu ada ditutup dengan maaf yang maaf, pelukan gitu deh. Cerita-cerita mungkin karena anaknya masih 8 tahun, masih 5 tahun kali ya. Nanti kalau dia udah 17 kali udah. Semoga masih mau. Apa sih mama? Tapi enggak kok, sekarang juga masih gitu. Gimana caranya nahan marah kalau anak ya gitulah berbuat hal yang menurut kita nggak bener gitu atau nggak sesuai dengan standar kita. Aku tuh hampir nggak pernah marah, nahan marah ya kayaknya. Hampir nggak pernah sih mas. Nggak pernah. Tapi kan ada saatnya anak lu yang, jangan gitu. Enggak, hampir nggak pernah. Nurut anak lu? Nah bukan nurut, tapi mungkin akunya yang nggak ini. Oh berarti standarnya ya pola sudut pandang yang diubah. Iya. Gitu, jadi kadang-kadang nih misalnya aku ngerasa apa coba contoh-contoh apa yang misalnya, bisa yang bikin anak marah tuh dikasih tahu ayo mandi, udah mau sekolah, sedang nggak mau mandi lama banget, sementara ini kan udah telat misalnya, lu nggak marah? Nah jadi kalau sekolah itu kan dia udah bilang nih mau sekolah besok gitu ya. Aku tawarin nih misalnya kayak ayo mandi yuk gitu, kalau mau mandi. Tapi biasanya ayo mandi yuk tuh nggak gini. Jadi ada beberapa strategi yang membuat ini tuh jadi nggak terlalu memusingkan gitu. Misalnya aku nggak akan bilang dalam misalnya kayak ayo sekarang mandi. Kan dia kaget lagi melakukan sesuatu, kayak kita aja disuruh sekarang juga gitu kan, agak males ya. Jadi enakan mungkin kalau misalnya dia baru bangun, kita akan bilang
nanti mandi ya sejam lagi gitu. Nanti di angka jarum panjang di angka 12, nanti di jarum pendek angka segini kamu mandi ya. Jadi dia bebas tuh ngelakuin segala sesuatu, begitu dia lihat oh ya gue mandi. Itu strateginya lebih enak kan dibandingkan detik itu suruh mandi gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia lagi nggak mau banget mandi, sebenarnya mandi haknya dia juga kan. Jadi kadang begitu dia nggak mau mandi, kamu sebenarnya mau mandi nggak sih? Enggak. Boleh nggak nanti pulang sekolah? Ya boleh aja, nggak kenapa-kenapa juga, tapi cuci muka ya, biar seger gitu. Lu ya udahlah Nggak kalau apa-apa. kamu- Kan haknya dia. Gitu. Terus apa namanya? Itu pernah terjadi beberapa kali gitu. Jadi kalau buat aku sebenarnya kadang tuh kita memusingkan hal yang sebenarnya ya nggak apa-apa gitu buat dilakuin gitu. Ada beberapa, makanya aku selalu jaga banget sih komunikasi antara aku dan anak-anakku, sehingga kayak nggak ada sesuatu yang kayaknya sampai friksi gitu. nggak ada Kebayang kekhawatiran terlalu dibebaskan nanti jadi wah ini malah Nggak, justru aku juga nggak terlalu ngebebasin mereka, bukan dalam arti gini, mereka bebas melakukannya, tapi mereka dibebaskan untuk mengambil keputusan gitu sebenarnya. Keputusan kan badannya badan mereka, Iya. jadi mereka yang memutuskan gitu, tapi mesti mandi. Jamnya jam berapa itu terserah kamu. Kamu mau mandi sebelum sekolah atau sesudah sekolah gitu. Kadang-kadang ada hal yang bisa aku bilang gitu ke mereka. Oh kalau aku tuh senangnya mandi sebelum sekolah karena aku seger banget. Jadi kalau misalnya nyampe sekolah aku tuh kayak wah gitu rasanya enak. Aku bilang gitu. Aku nggak suka mandi pulang sekolah karena pulang sekolah aku pengennya main aja gitu. Nanti sore baru aku mandi gitu. Tapi kalau anakku bilang enggak, aku ngerasa nggak apa-apa. Oh ya udah. Ya nggak apa-apa kan. Tapi anakku yang pertama gitu misalnya, aku lebih seneng mandi dulu. Ya udah nggak apa-apa juga gitu. Itu kan keputusannya mereka gitu. Jadi aku berharap sih sebenarnya sampai gede kita masih bisa berkomunikasi seperti itu. Tapi ini bukan ngomongin tentang kebebasan yang kebablasan. Justru dari mereka diminta untuk mengambil keputusan dan merasakan akibat dari keputusan tersebut, mereka jadi bertanggung jawab gitu. Misalnya ini ngomongin masalah mandi lagi, ternyata di sekolah dia pliket, panas, malah ngantuk gitu. Kan akibat dari keputusan yang dia ambil. Kayak gitu. Tuh kan kamu karena nggak mandi jadinya nggak nyaman gitu. Iya, tapi aku jarang tuh kan gue bilangin gitu, jangan gitu kan, seolah-olah kayak gue bener. Oh gitu, ya kan. Berarti lain kali enakan mandi dong ya kalau misalnya sebelumnya ya. Menurut kamu gimana gitu? Iya bu, gitu. Oke gitu. Iya berarti nggak pernah mengalami kayak stres itu ngurus anak ya? Kadang mungkin pernah, lebih tepatnya ketika misalnya kayak waktu awal-awal, khususnya waktu baru ngelahirin Tabi. Itu menurut aku mungkin momen dimana aku kayak cukup stres banget. Tapi bukan karena ngurus anaknya, karena waktu itu aku nerima kerjaan jadi juri di sebuah stasiun TV, tapi aku tuh masih nyusuin. Jadi terus tapi dari manajemenku dan dari dari pihak TV-nya sendiri emang udah komit mau ngasih kayak satu ruangan yang emang udah enak banget buat anak dan bla 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 gitu. Nah permasalahan selanjutnya adalah aku tuh kan nggak pakai babysitter dari anak pertama sampai anak kedua. Jadi memang dan nyusuinnya tuh langsung. Jadi nggak diperah? Nggak gitu, jadi memang kemana-mana anakku tuh aku ajak gitu. Gitu. Nah jadi ya itu momen dimana aku kayak agak overwhelmed sebenarnya untuk wah ini syuting sampai malam banget. Terus nanti misalnya emang jamnya anakku udah tidur, cuman nanti kan ada momen dimana dia nangis kepengen nyusu, tapi ininya lagi on air gitu, kan live. Nah itu aku bener-bener wah kepikiran dan sampai ya ini keras juga gitu dari payudaranya. Terus nanti pas lagi commercial break baru aku lari gitu nyusuin. Habis itu ke panggung lagi gitu. Nah itu wah aku nggak mau ngulangin lagi kayak gitu. Bener-bener berat banget, rasanya sangat-sangat berat. Dua-duanya nggak ada babysitter? Enggak. Berarti dua-duanya tuh memang diurus langsung sama kalian ya? Gitu, jadi kita ganti-gantian aja.
Ya jadi nggak ada momen ngok apa merah susu ya. Enggak, waktu awal sih mencoba untuk begitu gitu. Terus aku merah udah sampai setengah kulkas kayaknya. Terus waktu awal-awal kawa itu ya, tapi belum sempat dikasihin sebenarnya. Oh. Kayak mungkin pernah dikasihin sekali kayak pakai cup feeder gitu. Sekali doang ya, sekali ya. Terus sampai suatu hari lagi ada syuting di rumahku, terus kecabut kulkasnya. Udah deh aku udahlah males deh gitu. Kayak udahlah. Iya tapi bisa bertahan ya 2 tahun. Yang pertama 2 tahun 3 bulan, yang kedua 3 tahun 7 bulan. Oh 3 tahun 7 bulan. Jadi kebayang aku emang bawa anak kemana-mana gitu. Makanya dulu-dulu tuh kayak orang ngelihat aku udah pasti ada anakku. Iya karena memang nggak Karena ada. emang nyusuin. Iya nggak bisa ditinggal kalau. Iya. Kok bisa yang anak kedua bisa 3 tahun 7 bulan? Iya karena dia belum mau. Mungkin akunya juga ya Masih pengen. mungkin anak kedua kali ya. Tapi sebenarnya gini, jadi baik dari anak pertama maupun ke anak kedua, waktu itu kita bener-bener ingin mereka tuh ketika memutuskan udah itu dari mereka sendiri gitu. Oh Udah bukan cukup. disapih dari Enggak, ibunya. jadi aku nggak nyapih sama sekali. Oh, nggak Tapi ada aku sounding gitu kayak apa namanya, nanti begitu kamu usia 2 tahun sebenarnya nih ASI ibu udah bukan lagi jadi makanan utama gitu buat kamu. Jadi hanya kenyamanan. Kalau kamu udah siap lepas, kita lepas bareng ya gitu. Nah waktu yang pertama bisa tuh di 2 tahun 3 bulan. Tapi Oh dianya minta sendiri. Aku udah ibu. udah gitu. Terus di anak kedua agak-agak sulit nih gitu, karena dia ya nggak tahu, mungkin juga ada karena anak kedua atau mungkin dari akunya yang sebenarnya secara batin agak belum siap melepas karena dia anak terakhir gitu. Terus waktu itu apa ya, dia sempat bilang nanti deh gitu di 3 tahun gitu. Oh dia nawar. Ya udah deh coba gitu. Terus dia sempat bilang begitu di 3 tahun, dia bilang belum mau, kayaknya aku pengennya di 4 tahun. Tapi aku bilang, tapi kamu tuh udah gede banget loh gitu. Aku tuh ngelihat kamu aja udah gede, udah bisa lari-larian gitu, udah bisa lompat-lompatan. Terus dianya juga sebenarnya tuh ada perasaan, aduh harusnya aku udah lepas ya gitu. Oh, Cuman malu ya udah gede kok belum gitu ya. bisa gitu. Tapi sampai akhirnya dia yang lepas sendiri juga gitu. Jadi aku mencoba untuk gini, ini datang dari 2 arah gitu. Karena kan satu itu karena ini ada melibatkan dia dan melibatkan aku gitu. Jadi jangan hanya akunya yang mau mutusin sebenarnya dia belum siap gitu. Tapi ini kesiapannya harus dari dua-duanya. Jadi dari bayi pun lu memperlakukan anakku ya negosiasi ya, jadi kesepakatan dua pihak ya. Iya bener. Karena ini lah jadi ngomongin parenting ya, gila banget. Jadi ngomongin mengasih baru ngeh. Ya tapi intinya gitulah. Jadi apa namanya, sebenarnya mungkin itu justru terjadi dari hamil kali ya. Jadi kayak dari hamil kita udah membiasakan untuk komunikasi, mengambil keputusan itu kita coba libatkan sedikit demi sedikit. Misalnya kayak nanti mau dilahirinnya gimana nih gitu kira-kira. Nah itu ditanyain. Cara tahu jawabannya gimana? Ya mendengarkan tubuh aku. Soalnya waktu itu si Kawa sama Tabi lahir dengan posisi yang beda juga. Kan dua-duanya waterbirth kan di rumah. Iya. Jadi kalau waktu Kawa aku nungging, waktu Tabi aku terlentang. Itu taunya bahwa waktu itu gue sekarang nungging. Itu badan aja. Tapi tadinya aku juga aku merasa ini kayaknya sesuatu yang mustahil gitu ya. Cuman begitu waktu itu belajar di Mas Reza Gunawan tentang metode ini gitu, mendengarkan secara gentle dan yang lainnya, ternyata iya itu beneran terjadi. Seperti itu. Sekarang mereka komentarnya soal lagu ibunya apa? Mereka suportif banget sih. Mereka super suportif banget karena dari kecil kan mereka udah tidak hanya diajak ya, tapi dilibatkan. Dalam arti di dalam sebuah conversation pun aku mencoba untuk melibatkan mereka. Apapun tanggapannya, pastikan mereka juga menanggapi sesuai dengan usianya mereka aja gitu. Kadang iya enggak gitu. Cuman aku dari awal bikin konser ini itu tuh udah mengkomunikasikan ke mereka. Aku bilang aku mau bikin konser, yang kedua aku minta maaf banget nih kalau
mungkin selama beberapa bulan ke depan aku tuh fokusnya akan agak lebih fokus ke sana gitu. Mungkin aku jadi agak pulangnya agak lebih malam, aku berangkatnya bisa lebih pagi. Terus aku mungkin akan pegang handphone lebih banyak daripada biasanya gitu. Karena aku harus ngurusin banyak banget karena aku mau konser bla 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 bla. Mereka supportnya benar-benar luar biasa banget sih. Maksudnya kayak tadi pagi deh pas aku lagi mau berangkat gitu. Terus yang si Tabi yang kecil, ibu good luck ya, semoga berhasil ya hari ini syutingnya, meetingnya semuanya good luck gitu, kayak gitu. Atau sesimpel kayak misalnya kemarin aku juga sempat nangis karena ya aku sedih akan sebuah hal lah di dalam konser ini kan pasti nggak semuanya jalannya mulus gitu. Lalu aku nangis di ruang tamu, terus kawan nanya, ibu kenapa? Nggak, aku lagi sedih gitu. Ya sedihnya kenapa? Ya ada sesuatu yang berjalan nggak sesuai ekspektasi aku gitu. Terus nggak lama dia ngambil iPad-nya dia, terus dia buka Procreate, terus dia terus dia ngasih gambar panda gitu, ada gambar hatinya gitu. Terus dia bilang, this is for you bu gitu. Terus nggak lama kemudian kemarin ini pas dia lagi les coding, dia bikin ini kayak kayak konser di Roblox gitu. Iya. Konser aku. Konser gitu. Suara Semara, lucu banget. Dia ngedesain Dia panggungnya. ngedesain terus sampai Mas Ipe nanya gitu, ini ada di panggung ada DJ booth buat siapa? Ini buat Diskoria sama aku. Dia bilang gitu, udah lucu banget ya. Terus dia mau ngundangin temen-temennya nanti ke konser katanya. Dia udah nulis di bukunya sendiri, ini yang pengen aku undang. Bu jangan lupa undang ya temen aku. Aku bilang tapi harus bareng orang tuanya. Iya pokoknya semuanya diundang gitu. Oke, gitu. Jadi kayaknya mereka tahu bahwa ketika aku bikin konser, ini berarti bukan hanya konser aku gitu, ini hajatannya kayak sekeluarga gitu lah kira-kira. Karena kan yang ngurus bukan aku doang, Mas Ipe juga ngurus, terus mungkin ibuku aja kayak nawar-nawarin tiket ke teman-temannya gitu. Jadi kayak dia juga pengen apa ya yang bisa aku lakuin gitu kira-kira. Bikin konser di Roblox. Aku aja terus ini ngundangin orangnya gimana kau? Nah nanti boleh bu kasih tahu ke followers ibu ini username aku. Dia bilang aduh tapi kayaknya enggak deh. Kapan katanya itu kalau itu konser di Roblox? Nah itu dia makanya dia baru bikin ininya doang kayak di panggungnya ya, dan ininya pokoknya udah bisa digerakin gitu. Aku juga nanya terus kau kalau misalnya aku mau ada suaranya gimana nanti? Ya bisa pakai voice chat bu, nanti ibu bisa nyapa semuanya yang ada di sini, bisa kayak main musik aja, dia bilang gitu. Udah ada yang melakukan itu soalnya konser di Roblox itu. Yang band Bandung itu bukan sih? Iya. Cuman kan aku nggak tahu ya maksudnya caranya dan segala macam, jadi nggak tahu deh. Nah nantilah abis. Ya masa dibikin beneran abis sih? Bikin lah. Bikin ya? Bikin. Tapi orang bener-bener masuk ke roomnya anakku itu. Iya kan, Dongker juga gitu. Ada kan sekarang mulai rame ya kan. Aku harus konsultasi ke Dongker itu kayaknya deh. Iya kan nanya-nanya dulu aku ke mereka kan. Iya. Nanti tapi kan takutnya... anak lu ngerti lah pasti. Anak sekarang kan pinter-pinter. Gitu ya. Iya. Ya mungkin tinggal cari minus one lo nyanyi, gitu iya nyanyi kan nyapa-nyapa. Iya ya. Jadi kayak undangannya tuh orang yang kita sebarin. Iya linknya aja gitu ya. Coba deh. Iya nanti abis Istora. Boleh. Suara sama versi Roblox, bener loh. Aduh kocak sih. Udah gitu kemarin dia ngasih judulnya bukan Suara Semarang. Apa? Suara Semarang. Bu aku bikin konser Suara Semarang katanya gitu. Bagus lah kan sekalian kolaborasi pertama dengan anak. Iya benar. Biar dia yang ngatur aja semuanya. Iya, dia pasti happy banget. Iya lu tinggal datang bernyanyi, tinggal ngundang-undang kan followers tinggal dikasih tahu siapa yang mau ikutan nonton konser di Roblox. Boleh deh. Boleh. Boleh sayang nanti kita wujudkan ya. Dia pasti seneng banget sih karena dia sebenarnya udah kepengen banget. Cuman dari kemarin aku kayak ragunya tuh adalah karena banyak orang yang tahu username-nya dia gitu. Takut ada ini ya kalau nggak dicari cara gimana data dari aku aja yang bikin username. Jadi jangan ngasih tahu username dia, pakai username lo. Jadi konsernya di situ. Iya oke. Ya, terima kasih. Kita nantikan ya konser Andin di Roblox. Iya oke. Setelah nanti konser Suara di Semara. Istora Senayan Jakarta Suara Semara. Suara Semara 15 November 2025.
Tiketnya di? Tiketnya bisa dibeli di tiket.com atau kalau punya aplikasi Livin di situ ada fitur suka bisa dibeli di situ. Harganya Harganya range-nya dari 500 sampai 1,7. sampai Plus 1,7. ya. Ada yang paling mahal tuh dapat benefit apa? Yang paling mahal itu benefitnya dia dapat kayak goodie bag gitu. Terus banyak isinya aja. Macam-macam sekali. Terus sebenarnya yang pengen aku ceritain dari si konser ini selain tadi dari konsep konsernya sendiri. Jadi nanti di area luar konser itu kan jadi selama beberapa tahun terakhir aku tuh mungkin kayak tadi dirimu bilang bukan hanya bernyanyi gitu tapi banyak juga ngerjain kayak hal-hal yang berkaitan dengan isu sustainability, sosial. Nah, jadi nanti di luar area konser aku tuh ada semacam exhibition, instalasi dari beberapa seniman lokal yang mereka bergerak di bidang sustainability. Jadi itu bagus banget buat foto-foto nanti kalau pada mau foto-foto dan yang lainnya gitu. Terus konser ini juga akan ada carbon offsetting, jadi nanti akan di offset juga. Dan yang pasti dari 2 tahun lalu tuh kan aku bikin Andin Aisyah Foundation. Di situ ada namanya Sekolah Anak Percaya yang lahir dari lagu Percaya tersebut. Sekolah Anak Percaya itu sekolah gratis untuk anak pemulung. Nah sekarang sudah ada di 4 titik di 4 kampung pemulung di Jakarta. Nah rencananya nanti sebagian keuntungan dari penjualan tiket ini bakalan untuk membangun titik yang kelima gitu. Di mana titik kelimanya? Titik kelimanya di Kampung Apung namanya di Jakarta Utara. Jadi itu kampung pengupas kerang. Oh, jadi si Sekolah Percaya ini ada guru-gurunya dari Yayasan Andin Aisyah Foundation itu? Iya, jadi aku kerjasama dengan Nara Kreatif. Jadi mereka yang semua gurunya, kemudian dari untuk mengurus ijazahnya dan yang lainnya dari PKBM sana. Jadi berarti datang ke konser Suara Semar itu bukan hanya senang-senang ya? Harus berdampak dong, konser tapi berdampak gitu. Ya silakan dicari di tiket.com atau di Livin Mandiri ya. Yes. Semoga lancar ya Andin konsernya. Terima kasih banyak Mas. 1 jam 16 menit.